menjadi pahlawan, dapat nama dari bapak-bapak ibu-ibu. Saya hanya memberikan kepastian hukum di Indonesia. Setiap keputusan yang akan diambil harus ada jawaban. Mau boleh, mau nggak boleh, itu nggak ada masalah bagi masyarakat. Kalau nggak boleh, apa yang harus diperbaiki dari masyarakat? Kalau boleh, berarti masyarakat segera usaha. Bukan digantung, diambangi, akhirnya kita nunggu. Jadi tidak boleh lagi ke depan. Dan saya sudah komunikasi. Saya juga bicara dengan Pak Fikar, bukan karena saya sebagai menteri main paksa. Saya ajak anak-anak buahnya, yuk kita bicara, diskusi. Aturan mana yang melanggar, aturan mana yang merusak. Tentang alat cantrang merusak karang. Saya udah lihat talinya cantrang itu, karang ditarik sama cantrang, yang ada putus talinya. Tapi juga kita juga harus tahu, saudara-saudara yang nelayan kapalnya besar, ada juga nelayan kapal kecil di pinggir yang jangan ditabrak, jangan diganggu, semua harus hidup. Ngurusin yang gede, yang kecil ditinggalkan, sama saja kita tidak mengelola negara. Ngurusin yang kecil saja, yang gede mati, tidak ada kehidupan. Menjaga keberlangsungan penting, tapi keberlangsungan itu nilainya apa buat kehidupan masyarakat kita? Kalau nggak ada nilai, sama saja kita mubazir, nunggu nggak dapat apa-apa, terus nggak ada hidup. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, punya uang, punya harta, punya aset, tapi lingkungan rusak juga nggak ada gunanya. Diskusi ini sudah berlangsung lama. Bahkan saya tahu di antara bapak-bapak ada yang pernah mau berantem berkelahi di depan saya. Betul nggak? Itu cukup di meja, cukup di ruangan. Sudah clear semua, kita sudah sepakat. Yuk kita sama-sama bersama-sama jalankan ini. Gak usah turun ke jalan, gak usah demo. Silakan orang-orang yang gak suka sudah menyampaikan akan demo saya, silakan suruh datang di kantor saya. Tapi Anda yang sudah saya ajak bicara gak perlu turun. Yuk kita tenang, hadapi masalah ini, tantangan ini dengan baik dan benar. Karena banyak hal yang perlu kita lakukan, apalagi kondisi COVID. Pak Wali Kota, terima kasih atas semangat Bapak menjaga kota Bapak sehingga Tegal menjadi zona hijau dan 0. Hidup Wali Kota. Mudah-mudahan ini menjadi kunci dan menjadi sukses story buat daerah lain. Saya hanya ingin sampaikan, dengan COVID ini ada pembelajaran bagus buat kita. Sektor perikanan tetap berjaya. Tadi saya lihat pabrik pembuat jala di Cirebon malah meningkat permintaan jalanya. Artinya apa? Artinya ikan-ikan para nelayan tetap bekerja di laut. Kalau masih ada yang belum bisa, apa alasan tadi? Masalah kemarin berangkat ke Natuna. Iya, semangatnya benar. Dalam rangka kita mengisi kekosongan laut. Saya juga berkoordinasi dengan Menko Polhukam. Banyak, gak apa-apa. Jangan menyerah karena gagal. Masih banyak tempat-tempat kosong. Mari kita sama-sama hadapi laut kita yang sumber daya alamnya banyak, besar. Daripada kalau ditinggalkan kosong, dicuri oleh orang-orang asing. Yuk kita isi. Pembinaan nelayan adalah kunci, bukan kriminalisasi nelayan. Kalau ada yang salah dengan nelayan, kami komitmen untuk membina Anda. Anda salah jalannya, Anda salah talinya, kami ingatkan. Izinnya belum siap, kami perbaiki. Tapi kalau Anda sudah saya kasih kemudahan-kemudahan, Anda ikut menyelundupkan narkoba, Anda ikut menyelundupkan bahan peledak, saya akan biarkan Bapak, Ibu polisi menangkap saudara-saudara sekalian. Setuju nggak? Nah, kalau gitu tolong, begitu ada narkoba di tengah laut yang bawa, segera laporkan. Begitu ada yang menyelundupkan senjata, bahan-bahan peledak, potasium yang untuk meracun ikan, segera. Dan yang paling penting saya mohon kepada Bapak Ibu semua, kekuatan yang kita miliki ini kita gunakan untuk menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Saya masih melihat orang-orang yang setelah mendarat pelabuhan, saya nggak sengaja berdiri di pelabuhan saya, ngelihat di Marunda,
yang waktu saya malam-malam itu duduk di situ, saya tungguin di atas. Saya hanya mau lihat ini kelakuan lain-lain saya gimana. Santai aja, ini bulan puasa Bapak Ibu. Ya saya nggak berdebat tentang puasa atau enggak, tapi intinya ada plastik di dalam kapalnya, dibuang aja ke pelabuhan, keluar tuh. Kan nggak mungkin saya teriak terlalu jauh dari atas. Aduh gila, ini anak buah saya kok buang. Nah ke depan sudah nggak ada lagi buang sampah di tengah laut, setuju? Saya minta tolong ini kita sama-sama jaga laut kita. Kalau laut kita bersih, mata pencaharian Bapak Ibu akan terjaga. Laut kita terhindar dari polusi, mata pencaharian Bapak Ibu juga akan terus terjaga.